saat ini saya sedang berada di Ponpes Nurul Haromain Armada Lombok Barat. Bersama saya, Nurul Isnaini, saya akan mewawancarai pihak pimpinan pondok terkait dengan tempat pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Nurul Isnaini dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Modern Nurul Haromain Armada Lombok Barat. Kali ini saya akan mengadakan liputan tentang tempat pendidikan Islam. Maka dari itu saya memilih Pondok Nurul Haromain sebagai role model. Nah, kali ini saya sedang bersama Bapak narasumber, Bapak Tuan Guru Haji Hasanain Juaini LCMH selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haromain Narmada Lombok Barat. Baik, alangkah baiknya saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukurillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, sebelum kami memulai wawancara, alangkah baiknya kita memulainya dengan sama-sama melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak, kita memulai wawancara. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat dari Pondok Pesantren Modern Nurul Haromain ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, tentu berbicara tentang sejarah tidak bisa detail sepanjang yang waktu yang tersedia. Jadi awalnya tahun 51 masyarakat Narmada ini memohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid Al-Banshauri untuk mengirim guru agama ke kecamatan Narmada ini. Kalau dulu namanya Ampenan Timur. Jadi kemudian salah satu di antara murid hasil didikan beliau di Pancor, yaitu ayah saya namanya Muhammad Juaini, dikirim ke Narmada ini bersama teman beliau bernama Ustadz Mahat Adnan, yang kemudian nanti menjadi Tuan Guru Haji Afifuddin Adnan. Jadi pada tahun 1951 kemudian didirikan madrasah di Narmada ini. Awalnya minjam dulu di Masjid Nurul Jihad yang sekarang ada itu. Nah, kemudian setelah itu berjalan seperti biasa sampai akhirnya menjadi pendidikan formal. Kemudian pendidikan informalnya dipenuhi dengan majelis-majelis taklim. Jadi di sekolah formal ada madrasah, di informal ada majelis taklim. Lalu saya dengan beberapa orang santri dikirim ke Gontor, karena sebelumnya di Pancor juga banyak guru-guru yang dikirim dari Gontor untuk membantu di Pancor. Lalu saya sendiri dikirim oleh ayah saya ke Gontor untuk belajar sistem yang ada di sana. Berikutnya nanti 4 orang adik saya juga dikirim juga ke Gontor, dan saya sendiri 3 orang anak saya sudah kirimkan dan selesai di Gontor. Jadi dengan itu kemudian tahun 85 setelah mengajar 1 tahun di Malaysia sebagai guru bantuan dulu di sana,
Saya pulang dari Malaysia, kemudian membuka madrasah, melanjutkan madrasah di sini dengan mengadopsi sistem yang ada di Pondok Modern Gontor. Ya istilahnya kalau dulu pulang pergi, kemudian menjadi sekolah berasrama. Jadi sekolah berasrama itu punya cerita yang hebat. Jadi pulang pergi dulu santrinya sekitar 600 orang, kemudian kita wajibkan untuk berasrama yang tinggal dengan 7 orang. Lalu tahun kedua meningkat menjadi 14, tahun ketiga meningkat jadi 18, tahun keempat 24 orang, tahun kelima turun lagi, dan seterusnya, sampai sekarang ini sekitar 3.000 orang putra dan putri. Jadi kita rubah dari sistem, kita tingkatkan ya dari sistem pulang pergi, santri kalong dan seterusnya menjadi sistem wajib berasrama. Samping tembok pun rumahnya harus tinggal di asrama. Anak saya sendiri pun sekolah di pondok ini harus tinggal di asrama, karena asrama ini lebih mengefektifkan, lebih memfokuskan pemikiran dan usaha anak-anak itu untuk belajar dan menerima pendidikan. Nah, jadi demikian kisah singkatnya. Majelis taklim orang tua saya, justru majelis taklim ibu saya lebih ramai daripada majelis taklim ayah saya. Namun ketika beliau sakit itu, dia panggil saya. Dia melihat, saya melihat ada kemunduran di pendidikan Islam ini, kok tidak mampu menciptakan puan guru. Yang dicetak adalah tuan-tuan guru, tetapi puan-puan guru, ya, tuan guru yang perempuan kok tidak ada, apalagi yang mengalahkan kaliber tuan guru, ya. Nah, ini saya khawatir kalau begini. Oleh sebab itu tidak bisa dicampur pondok pesantren laki dan perempuan ini, karena perempuan akan jadi korban, perempuan tidak akan bisa improvisasi lebih. Maka kalau kamu mencintai saya, kata ibu saya, dan kamu mencintai bangsamu, maka saya minta kamu mendirikan yang khusus untuk putri. Jadi wasiat orang tua saya adalah dirikan yang khusus untuk putri. Maka tahun 1996 kita didirikan yang khusus putri dengan memberikan privilege, memberikan perhatian yang lebih intensif, karena selama ini memang mereka ditinggalkan. Jadi ternyata metode kita ini membuktikan bahwa jika perempuan itu dipisahkan dengan laki-laki, maka dia lebih leluasa untuk mengembangkan dirinya, sehingga lebih sering terjadi juara-juara kelas itu atau juara-juara umum itu justru dari perempuan. Ketika memang diberi kesempatan. Kalau dicampur, dia tidak mendapat kesempatan yang sama, sehingga kualitasnya menjadi kurang. Demikian juga dalam ekstra kurikuler, apa yang tidak biasa diberikan kepada anak perempuan, namun karena kita melihat di masa yang akan datang ini diperlukan oleh anak-anak perempuan ini, maka kami bekali sampai misalnya seperti kegiatan rappelling, ya, panjat tebing, ya, menyelam, ya, nyupir, nyetir mobil dan sebagainya, itu kami ajarkan, kami beri sangu kepada calon-calon pejuang sosial kita yang perempuan ini, agar tidak terlalu tergantung dan tidak ketinggalan dengan saudara-saudara yang laki-laki. Termasuk ilmu komputerisasi. Sekian dulu untuk sejarah. Nah, berbicara tentang ekstrakurikuler nih, Ustaz. Apa saja sih ekstrakurikuler bagi pondok putra dan putri di Ponpes Nurul Haramain ini? Kita tidak akan menjawab langsung ke detail dan spesifik itu, tetapi pada konsep the education of 21st century. Konsep pendidikan abad 21 itu adalah pemberian ilmu pengetahuan, pembekalan-pembekalan keterampilan, dan pelatihan-pelatihan yang memadai dan sedekat mungkin dengan fakta kehidupan sosial. Itulah lembaga pendidikan abad 21. Maka apa yang ada di luar harus ada cikal bakalnya di dalam pondok. Nah itu. Ya contohnya tadi nyupir tadi, kan faktanya di luar diperlukan perempuan itu bisa nyetir. Bahkan sekarang kita mengembangkan pariwisata misalnya.
kan kita memerlukan polisi-polisi perempuan yang jaga pantai. Jadi kalau kita mau buka nanti misalnya pantai khusus untuk perempuan, tidak ada posisi perempuan, omong kosong. Iya, benar. Nah itu contohnya. Kita pernah ribut tentang jilbab di kepolisian dan di ketentaraan. Bagaimana mungkin kita menerapkan sementara bukan kita yang mencetak calon polisi, bukan kita yang mencetak calon tentara. Kalau pondok pesantren yang mencetak, tidak ada masalah di sana. Sekarang ujuk-ujuk kita mengharapkan polisi tentara yang perempuan kemudian pakai jilbab, belum tentu mereka mau, belum tentu mereka tahu. Tetapi kalau pondok-pondok pesantren yang mencetak calon-calon polisi dan tentara, pasti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan itu contohnya saja, ya. Kurikulumnya itu pembekalannya segala sesuatu yang dihajarkan. Misalnya kami pernah mengirim grup menanam pohon di Malaysia. Itu kan memang diperlukan oleh pejuang-pejuang perempuan kita. Kita pernah juga mengirim beberapa puluh orang santri untuk belajar sulap misalnya, karena ini penting untuk pintu masuk mereka ke tengah-tengah masyarakat. Mereka penting memiliki keterampilan yang bisa menjadi jembatan untuk masuk ke dalam relung hati objek dakwahnya. Jadi apa kurikulernya? Ya sebanyak mungkin, seperti misalnya pengolahan sampah, kemudian ada integrated farming, ya komputerisasi terutama karena sekarang zaman digitalisasi dan seterusnya. Jadi segala macam yang diperlukan itu kita bekalkan. Benar seperti yang Ustaz katakan tadi, kita juga harus mempelajari tentang komputerisasi itu, karena kan zaman semakin maju. Itu maka dari itu kita harus mempelajari agar kita nanti ketika mengajar juga bisa mengakses komputerisasi gitu. Ya Ustaz. Selanjutnya ini Ustaz, saya mau tanyakan apakah Ponpes Nurul Haramain ini menerima pindahan santri dari luar pondok lain ataupun madrasah lain gitu Ustaz? Ya. Memang persiapan pertanyaannya ke arah yang detailnya, yang ke arah saya lebih cenderung menjawab ke arah yang lebih mendasar lagi. Jadi pengajaran-pengajaran itu kita dasarkan kepada konsep dasarnya. Seperti misalnya tadi sejarah. Enggak, apa yang ditanyakan terakhir? Tentang penerimaan apakah? Iya, ini sebetulnya terlalu ke teknis, ya, terlalu ke teknis. Pada dasarnya lembaga pendidikan Islam itu tidak boleh menghalangi siapa yang ingin belajar. Lembaga pendidikan itu tugasnya memfasilitasi orang-orang yang ingin belajar. Bahkan yang tidak ingin belajar pun harus diprovokasi supaya mau belajar. Ini sudah mau belajar kok malah dihalangi. Apalagi orang ya mungkin dia tidak betah di sana, mungkin dia bosan di sana, mungkin dia pengen rasakan. Maka santri kita yang mau pindah ke tempat lain, ya kita kirimi surat kepada Pak Kiai di sana, tolong ini dipindah, mungkin di sana dia lebih betah, lebih cocok, tolong diterima, kami doakan dari sini, semoga menjadi santri baru yang baik di sana. Kalau ada yang misalnya mau pindah ke sini, ya mungkin dia mau merasakan di sini, ayolah pindah ke sini. Tidak masalah. Nanti kalau kamu rindu lagi pondokmu yang lama, boleh pindah lagi. Nah, yang dari sini pindah keluar, nanti kalau kamu rindu mau balik lagi sini, ya bolehlah balik lagi ke sini. Jadi jangan halangi anak-anak kita yang mau belajar, termasuk yang sudah menikah. Jadi kami di sini menerima anak-anak yang sudah menikah, ya. Kalau memang mereka sanggup di sini, ya silakan. Dan sudah banyak yang menikah sambil hamil, bahkan ada sambil bawa anaknya sekolah di sini, tidak masalah, karena tidak boleh kita menjadikan syariat. Pernikahan itu kan syariat. Tidak boleh kita menjadikan syariat itu sebagai penghalang orang menuntut ilmu pengetahuan. Karena Rasulullah itu sangat melarang kita menjadikan pernikahan yang merupakan syariat agama menjadi penghalang orang mau belajar. Di sini banyak yang sudah punya anak 2, masih mau melanjutkan aliyahnya di sini. Ada yang sudah menikah, belum tamat aliyah mau menikah di sini, mau menikah gitu, sudah menikah, terus ngasih tahu, minta izin, jangan, kalau mau sekolah lagi.
sambil hamil. Diberikan ruang. Kadang-kadang itu dia pakai kursi sendiri, nggak cukup, perutnya besar, terhalang sama meja itu, nggak masalah. Sehingga orang hamil belajar tidak aneh. Itu cara di situ, jawabannya terlalu teknis tadi pertanyaannya. Nah, pertanyaan terakhirnya yaitu Bapak selaku pimpinan pondok, apa harapannya ke depan untuk pondok tercinta ini, Pondok Nurul Haramain? Iya, bukan hanya Pondok Pesantren Nurul Haramain, ya, untuk semua pondok pesantren, karena misinya itu kan sama, ya. Sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah SAW, yu'allimuhumul kitabah wal hikmata wa yuzakkihim. Nah, ini mengajarkan baca tulis, kemudian al-hikmah, kemudian kecerdasan. Cerdas itu di sini kaitannya dengan mampu mengantisipasi masa-masa yang akan datang. Semua pendidikan Islam itu wajib ini mendasari kepada yang tiga ini, termasuk Nurul Haramain. Jadi harapan saya adalah munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan sistem, dengan metode, termasuk juga dengan materi, dengan konten-kontennya yang menjembatani normatif-normatif Al-Quran maupun hadis Rasulullah dan aqwal ulama dengan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang tertulis itu bisa menjadi fakta di tengah masyarakat. Semua pondok pesantren harus menjadi seperti itu. Saya tidak setuju istilah pondok pesantren lingkungan, pondok pesantren gender, pondok pesantren pluralis. Tidak boleh. Seharusnya memang pondok-pondok pesantren itu dilengkapi dengan itu semua, karena tanpa itu maka kita tidak bisa mengeksploitasi semua fitrah yang ada pada diri manusia itu. Sebagian kecil saja. Jadi rugi sekali. Allah sudah bekalkan potensi di dalam diri setiap anak muslim ini, tapi justru dibonsai oleh pondok pesantren yang hanya mengajarkan sebagian saja. Bisa saja satu pondok pesantren mengkhususkan misalnya di tahfidzul Quran, mengkhususkan di nahwu, mengkhususkan di bahasa, tetapi harus diakui secara sadar bahwa itu belum lengkap. Itu harus minta kepada pondok pesantren lain, lembaga pendidikan lain untuk melengkapi. Yaitu katakan kepada anak itu, ilmumu masih sebagian kecil saja, di sini tidak bisa mengajarkan. Nah, kalau di sini kita upayakan membekali dia sebanyak-banyaknya, tetapi tentu saja risikonya tidak bisa komplit, tidak bisa sempurna. Penyempurnaannya oleh mereka sendiri. Bagaimana caranya? Bekali ilmu komputer. Melalui komputer nanti dia bisa tambah dari internet, dia bisa tambah dari buku-buku digital dan sebagainya, bisa tambah dari YouTube sebagainya. Nah, tetapi dia sudah punya modalnya, punya kuncinya. Itulah makna pondok pesantren itu memberikan kunci. Bahasa misalnya ya, mental, cara belajar, itu kunci-kunci. Tapi kan percuma kalau kamu hanya bawa kunci tapi kamu tidak membuka apa-apa di luar. Kamu rugi. Rugi juga kalau kamu hanya membuka satu lemari sama lemari lain kamu abaikan. Akhirnya inti daripada pengajaran dalam Islam itu adalah iqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian internalisasinya adalah wa'amilus shalihat. Kamu kerjakan apa yang kamu tahu, apa yang kamu lakukan, kamu latihkan dirimu sampai kemudian bisa menjadi kompetensi. Ya, saya selalu sering tanya pada mahasiswa, kenapa burung bisa terbang? Rata-rata menjawab karena punya sayap. Sama dengan anak-anak tadi karena punya kunci. Belum tentu. Burung sekalipun punya sayap, kalau tidak pernah latihan terbang bisa nggak? Nggak bisa. Kamu kalau punya kunci tapi kamu tidak buka apa-apa, tidak dapat apa-apa. Sama dengan burung yang punya sayap tapi tidak pernah berlatih, dia tidak akan bisa terbang. Maka kuncinya adalah baca banyak-banyak, kemudian amilus shalihat, berlatihlah dengan apa yang kamu tahu, apa yang kamu pelajari itu sampai terbiasa. Kalau bahasa Arabnya ya tamakmak, sampai menjadi mendarah daging, mencair di dalam dirimu sendiri sehingga menjadi tradisi dan budayamu sendiri, ajaran-ajaran Islam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dari Ustaz. Saya pesan ya kepada mahasiswa-mahasiswa, saya tahu data 30% dari mahasiswa-mahasiswi gagal karena tidak mampu menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah itu bersumpah dengan kolam dan dengan apa yang digoreskan oleh kolam. Artinya apa? Kalian diperintahkan untuk bisa menulis apa yang kalian tahu. Kelemahan umat Islam kurang membaca, di samping itu juga kurang mentradisikan menulis. Jadi salam sama teman-teman, belajarlah membaca, kemudian belajarlah menulis, sehingga senjatamu untuk berdakwah itu menjadi lebih lengkap, menjadi lebih sempurna. Wallahu muwaffiq hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.